Bapak Ibu, apakah pernah mendengar tentang istilah potensi genetik tinggi badan? Hari ini saya akan sharing tentang apa itu potensi genetik tinggi badan dan bagaimana implementasinya pada anak yang usianya muda, ya, seperti itu. Nah, kenapa potensi genetik tinggi badan ini penting? Oleh karena anak yang mencapai potensi genetik tinggi badan berarti dia pertumbuhannya normal. Nah, kemudian pertumbuhan anak yang normal berarti asupan gizi dan kesehatannya dia optimal. Dan anak yang asupan gizi dan kesehatannya optimal berarti dia berasal dari keluarga yang bahagia dan sejahtera, ya. Nah, ini adalah rumus potensi genetik tinggi badan. Kalau anak laki-laki, tinggi badan ayah dan ibu dijumlahkan ditambahkan 13 bagi 2. Sedangkan untuk anak perempuan, tinggi badan ayah dan ibu dijumlahkan kurangi 13 bagi 2, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya pada keluarga Pak Wayan misalnya. Tingginya 170 cm, Bu Wayan tingginya 160 cm. Nah, maka potensi genetik tinggi badan anak laki-lakinya adalah 170 tambah 160 tambah 13 bagi 2, yaitu 171,5 cm. Sedangkan potensi genetik tinggi badan anak perempuannya 170 tambah 160 kurangi 13 bagi 2, yaitu 158,5 cm. Nah, kalau kita lihat pada grafik WHO, ya, maka potensi genetik tinggi badan anak-anak Pak Wayan ini berada di antara -1 standar deviasi atau 1 SD dan median, itu warna hijau dan warna kuning di bawahnya. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah potensi genetik dari anak-anak Pak Wayan. Nah, kemudian saya berikan contoh yang kedua, ya, keluarga Pak Made. Ini tingginya 160 cm, Bu Made 150 cm. Jadi potensi genetik tinggi badan anak lakinya adalah 160 tambah 150 tambah 13 bagi 2, yaitu 161,5 cm. Sedangkan potensi genetik anak perempuannya adalah 160 tambah 150 kurangi 13 bagi 2, yaitu 148,5 cm. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, ya, ini grafiknya untuk anak laki-laki dan anak perempuan, maka potensi genetik tinggi badan anak-anak Pak Made adalah berada di antara -3 SD dan -2 SD, yaitu di antara warna oranye dan warna coklat di bawahnya. Jadi potensi genetik anaknya Pak Wayan tadi berbeda dengan anaknya Pak Made. Ya, ini cocok dengan keadaan sehari-hari bahwa bapak ibu yang tinggi-tinggi akan memiliki anak yang tinggi, sedangkan bapak ibu yang pendek dia akan memiliki anak yang pendek. Jadi itulah sesuai dengan potensi genetik, sehingga kalau kita membandingkan anak-anak adalah dibandingkan dengan potensi genetiknya, bukan dibandingkan dengan tetangganya, ya. Nah, sekarang bagaimana implementasinya pada usia 2 tahun pertama? Seperti itu. Nah, pada 2 tahun pertama ada juga tabelnya WHO, ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan seperti terlihat pada gambar di bawah ini, ya. Nah, kemudian anak-anaknya Pak Wayan, yang laki maupun yang perempuan, dia potensi genetiknya berada di antara yang warna hijau dan warna kuning di bawahnya. Sedangkan anaknya Pak Made itu berada di antara oranye dan warna coklat di bawahnya, baik yang anaknya perempuan maupun anaknya yang laki-laki. Nah, sedangkan dari 2 tahun pertama ini, tinggi badan pada usia 2 tahun itu adalah proyeksi tinggi badan dewasa. Itu artinya pada usia 2 tahun tersebut berapa tinggi badan yang dicapai dan posisi di mana tinggi badan tersebut itu akan menetap sampai ke usia dewasa. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi contoh kalau usia 2 tahun pada anak keluarga Pak Wayan dan Pak Made ini
memiliki asupan gizi dan kesehatan yang optimal, maka pada anaknya Pak Wayan yang laki-laki itu akan memiliki tinggi badan pada usia 2 tahun sekitar 85 sampai 87 cm atau lebih. Sedangkan anak perempuannya di antara 84 sampai 86 cm atau lebih. Nah, sedangkan pada anak Pak Made, itu anak lakinya akan memiliki tinggi badan pada usia 2 tahun sekitar 79 sampai 81 cm atau bisa lebih kalau ya lebih optimal lagi nutrisi dan kesehatannya. Sedangkan anak perempuannya di sekitar 77 sampai 80 cm atau lebih. Itu adalah implementasinya pada anak usia 2 tahun pertama, dan target pada usia 2 tahun. Nah, itulah nanti akan cerminan dari tingginya pada saat dewasa. Nah, sekarang saya berikan contoh. Ada 2 keluarga yang saya bandingkan, yaitu keluarga Pak Nyoman yang tingginya 175 cm dan Bu Nyoman tingginya 170 cm. Jadi anak lakinya usianya 2 tahun pada saat ini, tinggi badannya 85 cm. Ya, sedangkan keluarga Pak Ketut ya, ini tingginya 160 cm, Bu Ketutnya 150 cm. Anak lakinya usianya sama dengan anaknya Pak Nyoman pada usia 2 tahun, yaitu tingginya 82 cm. Nah, kalau kita lihat grafik akan kelihatan seperti ini. Jadi anaknya Pak Nyoman itu di antara warna hijau dan warna kuning di bawahnya. Anaknya Pak Ketut di antara warna kuning dan warna oranye di bawahnya. Nah, kalau kita sandingkan kedua anak ini, tentu saja anaknya Pak Nyoman akan lebih tinggi dibandingkan dengan anaknya Pak Ketut ini. Ya, karena perbedaan tinggi badan bapak ibunya tadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, anaknya siapa yang mengalami kurang gizi? Nah, itu pertanyaannya. Atau tidak kedua-duanya? Nah, kira-kira bisa mengevaluasi sesuai dengan potensi genetik tadi? Nah, oke, kita coba perhatikan sekarang ya. Nah, potensi genetik tinggi badan anaknya Pak Nyoman adalah 175 tambah 170 tambah 13 bagi 2, yaitu 179 cm. Nah, sedangkan potensi genetik tinggi badan anaknya Pak Ketut yang laki-laki adalah 160 tambah 150 tambah 13 bagi 2 sama dengan 161 cm ya. Nah, kalau kita plot pada grafik ya, kalau pada grafik yang untuk anak pada usia yang akhir ya, pada usia akhir. Nah, ini anaknya Pak Nyoman itu berada di antara warna hijau dan warna kuning di atasnya. Jadi sekali lagi, antara warna hijau dan warna kuning di atasnya, karena 179 cm. Nah, sedangkan anaknya Pak Ketut berada di antara warna hijau dan warna coklat di bawahnya. Ya, jadi sekali lagi, di antara warna oranye dan coklat di bawahnya. Nah, coba kita lihat kedua anak tersebut pada usia 2 tahun. Ya, pada usia yang sama antara anaknya Pak Nyoman dengan anaknya Pak Ketut. Ya. Nah, anaknya Pak Nyoman pada usia 2 tahun itu berada di antara warna hijau dan warna kuning di bawahnya. Sedangkan potensi genetiknya berada di antara warna hijau dan kuning di atasnya. Berarti, nah, sedangkan anaknya Pak Ketut, itu potensi genetiknya berada di antara warna oranye dan coklat di bawahnya. Sedangkan pada saat ini usianya 2 tahun, dia berada di antara warna kuning dan oranye di bawahnya. Nah, itu artinya bahwa anaknya Pak Nyoman ini justru berada di bawah potensi genetik. Yang seharusnya kalau saat ini usia 2 tahun, dia harusnya memiliki tinggi badan sekitar 88 sampai 90 cm. Nah, ya, sebaliknya anaknya Pak Ketut justru memiliki tinggi badan di atas potensi genetiknya.
Seperti itu. Nah, sekarang bisa terjawab kan? Jadi sebenarnya yang mengalami kurang gizi adalah anaknya Pak Nyoman, jadi bukan anaknya Pak Ketut. Seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi sekali lagi usia 2 tahun pertama usahakan anak tidak boleh kurang gizi atau sering sakit. Oleh karena capaian tinggi badan pada usia 2 tahun itu akan mencerminkan tinggi badan pada masa dewasa dan bisa dipakai untuk mengevaluasi apakah anak tersebut mengalami kurang gizi atau sering sakit apakah tidak. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya.